Selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul The Properties of Sonicate Graphene in Coconut Oil as a Packaging Material for Energy Storage in Building Application, atau sifat-sifat grafene sonikasi dalam minyak kelapa sebagai bahan pengubah fase untuk penyimpanan energi pada aplikasi bangunan. Jurnal ini ditulis oleh Lulu Safira, Nandi Putra, Titin Trisnadewi, Eni Kusrini, dan Teguh Murah Indra Mahlia. Saya sendiri Christopher Hendito Febrian Putra, NIM 17521432, Program Studi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat termal material perubahan fase atau PCM berbahan dasar minyak kelapa untuk aplikasi penyimpanan energi gedung. Minyak kelapa diklasifikasikan sebagai PCM organik yang terdiri dari asam lemak yang terbuat dari bahan baku terbarukan. Namun, konduktivitas termal yang rendah adalah salah satu kelemahan utama PCM organik yang harus ditingkatkan. Grafene bisa menjadi bahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja termal PCM organik. Pada penelitian ini digunakan minyak kelapa dengan kapasitas panas laten 114,6 Joule per gram. PCM dibuat dengan sonikasi grafene menjadi minyak kelapa sebagai bahan pendukung. Fraksi massa PCM yang disiapkan adalah 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan grafene pada minyak kelapa meningkatkan kinerja termal, dengan peningkatan tertinggi terlihat pada sampel 0,3 pada suhu 20 derajat Celcius. Klasifikasi PCM atau packaging material. Material packaging material ada 4, yaitu solid-solid, solid-liquid, liquid-gas, dan solid gas. Solid liquid terbagi menjadi 3, yaitu PCM organik, inorganik, dan eutektik. PCM dapat dikembangkan menggunakan bahan anorganik, termasuk contoh anorganik itu hidrat garam, logam, dan paduan yang memiliki konduktivitas termal tinggi dan kapasitas panas laten yang baik. PCM organik mencakup parafin dan non-parafin. Yang termasuk non-parafin yaitu dibuat dari berbagai bahan dasar yang bervariasi, meliputi asam lemak, ester, glikol, dan alkohol. Dibandingkan dengan parafin, asam lemak memiliki kalorifusi laten yang lebih tinggi. Contohnya pada jurnal kali ini menggunakan PCM organik, yaitu pada minyak kelapa. Karena PCM organik itu konduktivitas termalnya cukup rendah, akan ditingkatkan dengan penambahan grafene pada jurnal ini. Metode pengujian. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sifat termal minyak kelapa sebagai PCM dengan fraksi massa grafene yang berbeda yang dimasukkan ke dalam PCM. Yang pertama, struktur morfologi dan kimia. Alat ujinya yaitu TEM dan FTIR. TEM yaitu Transmission Electron Microscopy dan FTIR kepanjangan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Konduktivitas termal diuji dengan Thermal Property Analyzer. Yang ketiga, kinerja Thermal Energy Storage diukur dengan DSC, yaitu Differential Scanning Calorimetry. Yang keempat, ketahanan termal diukur dengan TGA, yaitu Thermal Gravimetric Analysis. Metodologi. Pada jurnal ini menggunakan material minyak kelapa dan grafene. Cara mencampurkan antara minyak kelapa dan grafene di skema
diskematik oleh gambar di samping, yaitu pertama-tama grafene dan coconut oil dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diaduk kurang lebih 30 menit. Setelah tercampur dengan rata, kemudian melalui proses ultrasonik, yaitu kurang lebih 20 menit. Setelah proses ultrasonik, komposit minyak kelapa dan grafene akan terbentuk atau sudah tercampur rata. Struktur, morfologi, dan kimia PCM. Morfologi komposit PCM diamati dengan TEM. Gambar TEM pada gambar 3 menunjukkan struktur lembaran grafene yang digulung dan dilipat dan menunjukkan lapisan grafene yang teratur. Ukuran grafene skala nano membuatnya lebih mudah untuk didispersikan dalam minyak kelapa. Dan gambar TEM menunjukkan bahwa grafene terdispersi dengan baik dalam minyak kelapa. Struktur kimia komposit PCM dianalisis dengan spektroskopi FTIR. Perlu diperhatikan bahwa minyak kelapa mengandung asam lemak, dan diharapkan penambahan grafene tidak akan mempengaruhi asam lemak dan ester pada minyak kelapa. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terjadi reaksi kimia antara minyak kelapa dan grafene. Oleh karena itu, berdasarkan TEM dan FTIR, PCM minyak kelapa menunjukkan kompatibilitas yang baik dengan grafene. Konduktivitas termal. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan karena sedimentasi dan aglomerasi grafene, di mana hanya sebagian kecil dari grafene yang terdispersi ke dalam minyak kelapa yang tersebar, yang sedikit meningkatkan konduktivitas termalnya. Pada grafik dan tabel menunjukkan peningkatan tertinggi ditunjukkan pada sampel dengan fraksi massa 0,3 pada suhu 20, yaitu yang diperoleh dengan nilai konduktivitas termal 0,357. Namun dapat dikatakan bahwa penambahan grafene secara terus-menerus atau berlebihan tidak akan meningkatkan konduktivitas termal secara lebih efektif karena sedimentasi partikel. Kinerja thermal energy storage. Pengukuran DSC dilakukan untuk memperoleh data tentang suhu leleh, suhu beku, kalor laten, dan kapasitas kalor jenis. Hasil DSC yang ditampilkan pada gambar 6 menunjukkan bahwa setiap kurva DSC memiliki satu puncak. Pada gambar 6 menunjukkan bahwa setiap kurva DSC memiliki satu puncak untuk proses pemanasan dan untuk proses lainnya, yaitu pendinginan. Penambahan grafene mempengaruhi sifat penyimpanan termal. Panas laten fusi mengalami penurunan sebesar 11%, untuk beban grafene sebesar 0,5 dibandingkan dengan minyak kelapa. Sedangkan panas laten pembekuan meningkat sebesar 6,43. Hasil kapasitas kalor jenis disajikan pada gambar 7, di mana terlihat bahwa kapasitas kalor jenis PCM komposit cenderung meningkat akibat pembebanan grafene. Suhu leleh sampel menunjukkan perubahan yang tidak signifikan, sedangkan suhu beku menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan pembebanan grafene, tetapi tidak berbanding lurus dengan fraksi massa grafene. Ketahanan termal TGA. Pada grafik tersebut menunjukkan ketahanan termal yang diukur dengan TGA. Pada gambar A menunjukkan TGA pada minyak kelapa, sedangkan pada
B menunjukkan TGA campuran dari PCM minyak kelapa dan grafene sebesar 0,1. Gambar C menunjukkan TGA minyak kelapa dan fraksi massa grafene 0,2. Dan selanjutnya D dengan fraksi massa 0,3, E pada fraksi massa 0,4 dan F 0,5. TGA dilakukan untuk menyelidiki ketahanan termal dari PCM komposit berdasarkan kurva bobot turunan pada gambar 8. Pada gambar tersebut menunjukkan PCM komposit menunjukkan puncak yang lebih tinggi daripada minyak kelapa. Kesimpulan, melalui analisis TEM, grafene terbukti terdispersi dengan baik dalam PCM minyak kelapa. Asal lemak dan ester dalam minyak kelapa sebagai senyawa penting. PCM organik tidak bereaksi dengan grafene, sehingga menunjukkan kompatibilitas yang baik. Yang kedua, pengukuran konduktivitas termal dengan penganalisis properti termal KD2 menunjukkan bahwa pemuatan grafene menghasilkan peningkatan yang tidak signifikan dalam konduktivitas termal PCM, di mana peningkatan tertinggi 69% diamati pada pengukuran sampel 0,3 pada suhu 20 derajat Celcius. Namun, penambahan grafene menyebabkan penurunan kapasitas panas laten. Yang ketiga, menurut kurva TGA, semua sampel menunjukkan stabilitas termal pada suhu kamar. PCM komposit akan mengalami degradasi termal di atas 400 derajat Celcius. Oleh karena itu, minyak kelapa dengan pemuatan grafene dapat dianggap sebagai PCM untuk thermal energy storage pada suhu rendah, khususnya dalam aplikasi bangunan. Sekian presentasi review jurnal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.